Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Rivaldi Zendol. Kali ini kita akan bertemu di materi K3LH. Apa sih K3LH? Nah, ini sudah terpampang jelas ya. Pengertian dari K3LH itu apa? Di sini saya akan membahas tentang materi K3LH di komputer dan jaringan dasar. K3LH itu adalah kesehatan kerja dalam lingkungan hidup. Jadi kenapa sih harus ada K3LH? Nah, jadi sebelum kita mulai masuk dalam materi, saya dengan mohon jangan lupa subscribe channel Rivaldi Channel karena biar semangat lagi untuk memberikan materi-materi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten gitu ya. Jangan lupa di like juga gitu kan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini kita masuk ke peta konsepnya. Konsep dasar K3LH yaitu ada dua: menerapkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Yang kedua ada etika dalam menggunakan perangkat komputer. Definisi keselamatan kerja atau occupational safety dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja. Secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan yang diterapkan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara keilmuan, keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya yang mempelajari tentang tata cara penanggulangan kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, makna dari logo K3LH. Kita lihat ya. Arti makna tanda palang. Nah, ini yang tengah ya, tanda palang nih. Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Arti makna roda gigi. Nih, arti makna roda gigi yang ini ya. Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna warna putih, bersih dan suci. Arti makna warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. Arti makna 11 roda gigi yang di sini namanya roda gigi ini. 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergigi 11 dengan warna dasar putih. Ini sudah jelas ya. Berarti kalau kalian sering banget melihat logo-logo ini di jalan atau di tempat pembangunan, misalkan ada proyek-proyek besar, pasti ada ini. Ada logo-logo seperti ini. K3LH. Ini udah nggak asing lagi ya teman-teman. Kenapa sih kita harus menerapkan K3LH dalam kehidupan sehari-hari? Nah, satu yang pertama gitu kan, agar terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Itu udah jelas. Karena kan setiap kita bekerja atau kita beraktivitas, alangkah baiknya kita melakukan sebuah uh, persiapan terlebih dahulu agar kita terhindar dari sebuah kecelakaan dan penyakit gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, misalkan kita lagi bekerja pasti ada saja kecelakaan yang tidak kita inginkan gitu. Seperti kita lagi ingin berjalan tiba-tiba ada lantai yang basah. Kalau kita kepleset kan itu yang tidak kita duga kan. Nah, makanya kita harus melakukan hal itu secara hati-hati gitu ya. Next. Nah, yang tadi kita bahas di pertama ada etika dalam mengoperasikan komputer. Kenapa sih kita harus memperhatikan sedetail mungkin hal seperti ini gitu? Nah, ini sudah ada gambarnya ya, jelas ya. Posisi di depan komputer yang benar. Dari yang kita ini poin pertama, kepala tegak. Karena kita harus rileks ketika menggunakan komputer. Kita ini kan sebagai si operator pengguna si komputer tersebut kan otomatis pasti berjam-jam dalam mengoperasikan itu. Nah, kepala kita harus tegak agar tulang belakang kita ini tidak merasa cepat pegal. Kalau kita coba main duduk, nah kan gak enak juga gitu. Kemudian bahunya harus rileks. Nah, bahu rileks, kemudian punggungnya tegak,
alat duduk yang empuk. Karena kalau kita duduk terlalu lama itu juga bahaya juga gitu. Nah, posisi monitor sejajar dengan kepala agar jarak pandang mata dengan komputer itu jelas. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Nih, karena jika tidak sejajar, otomatis ini akan mudah cepat pegal gitu ya. Akan mudah, kalian nggak bisa diem tuh duduk tuh. Ada gesek, ada di madep kanan, madep kiri lah pokoknya gitu ya. Tata letak meja yang nyaman, jelas ya, sejajar nih. Dari posisi si bahu dengan cara duduknya harus sejajar. Kalau kalian nonton TV aja, naruh TV-nya terlalu tinggi, kalian terlalu lama nongak madap ke TV, itu biasanya akan cepat pegal tuh pundaknya, ya gitu ya. Posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan dan mata. Nih, seperti ini ya. Jarak tangan dan mata akan seperti ini. Oke. Kemudian posisi kaki ditopang oleh footrest. Ada alas untuk kaki agar lebih nyaman. Kemudian etika yang salah dalam penggunaan komputer. Di sini yang benar tadi ya. Jadi secara detail sudah kita bahas di awal. Kemudian ini adalah yang salah nih. Kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Posisi kaki, posisi bahu, posisi mata, posisi tangan. Kemudian ini yang salah. Terlalu membungkuk. Nih tulangnya. Kemudian kakinya menggantung. Posisi mata dan posisi kepala terlalu menunduk. Tidak serileks ini. Oke. Kemudian posisi tangan dari keyboard ya. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Ini yang salah. Dan ini yang benar, harus lurus. Oke. Nah, posisi yang kedua ada penggunaan mouse. Jarak keyboard dan mouse ini jauh. Ini tidak ada sinkronisasi ya, guys. Sinkronisasi. Maka yang terjadi adalah ini posisi tangan ini yang di bullet warning ini atau wrong nih salah, ini akan cepat pegal nih, akan cepat kaku nih kalau jika seperti ini, karena letak ini tidak sejajar, terlalu jauh. Makanya kenapa kalian sering banget ngeliat posisi keyboard dan mouse terus saling berdampingan. Nah itu dia fungsinya, agar tidak cepat pegal atau kram ya. Nih yang benar adalah ini, posisi seperti ini. Oke. Nah, peraturan dasar dalam pemakaian komputer. Kalian tuh kalau matiin komputer, selesai kalian mengoperasikan, itu harus dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Ya karena gitu. Banyak banget orang yang memakai komputer matiin asal aja, langsung ke tombol power. Padahal ada yang lebih gampang gitu kan, untuk biar awet hardware-nya. Karena berpengaruh jika kalian matikan langsung, tiba-tiba langsung menutup layar laptop, itu sebenarnya nggak mati, dia hanya standby. Terus ada juga langsung menekan tombol power, itu salah. Karena nanti yang hardware-nya akan lebih bekerja keras gitu. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, klik tombol start. Nih, tombol start ini nih. Ya, ini tombol start. Kemudian lalu klik power nih, tombol power nih. Kemudian klik shutdown. Klik shutdown di sini. Nah, tunggu hingga komputer benar-benar mati. Kemudian bertanggung jawablah cabut semua kabel yang terhubung ke listrik agar tidak terjadi konsleting listrik dan merugikan orang lain juga nantinya. Nah, kenapa harus seperti itu? Itulah yang disebut dengan K3LH. Kita tidak kita harus menghindari hal-hal tersebut dalam lingkungan kerja kita, karena agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, jika kita melakukan sesuatu, lakukan dengan standar operasional prosedur yang ada agar tidak ada kecelakaan kerja dan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga materinya dan pelajarin juga materinya agar kita sama-sama tahu bagaimana cara menangani keselamatan dalam lingkungan kerja. Oke, see you di next video.